Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Kang Haji Mulyawan MMPD, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman ataupun penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Lestari dari PAI 52. Di video ini, saya akan memaparkan hasil analisis skripsi dan jurnal untuk bahan literatur review yang saya lakukan bulan lalu. Nah, di sini saya mengambil topik tentunya pendidikan agama Islam dengan temanya itu adalah media pembelajaran PAI. Nah, nanti di penghujung hasil analisis ini akan ada rencana judul penelitian. Baik, di sini sudah ada 10 skripsi yang telah saya analisis dengan tema media pembelajaran. Yang pertama, langsung saja, di sini ada hasil analisisnya, identitas, tahun, lokasi, pendekatan, teknik analisis dasar, dan tentunya temuan dan kesimpulan dari hasil analisis skripsinya. Baik, yang pertama itu ada penulisnya dari Jayana dengan judul Inovasi Media Pembelajaran PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Simpang Ulim Aceh Timur. Diterbitkan pada tahun 2018, lokasinya di SMA N, pendekatannya dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis dasarnya adalah pengolahan data di lingkungan dengan menghitung nilai rata, persentase, ketuntasan belajar siswa, aktivitas siswa, dan guru. Untuk hasil temuan dan kesimpulan dari skripsi ini adalah yang pertama, siswa ditegaskan oleh guru bidang studi yang mengajar pembelajaran PAI untuk lebih memahami materi apa yang telah diajarkan sebelumnya, supaya mereka dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik ke depannya. Media atau model yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI adalah model pembelajaran cerdas cermat. Dan yang ketiga adalah capaian hasil belajar siswa adalah dapat dikategorikan baik dengan nilai persentase 65%. Selanjutnya, yang kedua ada Hikmatun Nazilah dengan judul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi, diterbitkan pada tahun 2020 dengan lokasinya di Bengkulu. Pendekatannya pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dasar, teknik analisis data deskriptif, dan analisis data inferensi. Untuk hasil temuan dan kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pengamatan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi, yaitu proses pembelajaran di sana. Di masa yang akan datang, siswa sekolah tidak lagi menggunakan buku tetapi menggunakan media berbasis teknologi internet. Nah, untuk yang ketiga, ada dari penulisnya Febrianti Bagunda dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Video untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Modayang. Diterbitkan pada tahun 2020, lokasinya di SMA N, pendekatannya kuantitatif dengan teknik analisis dasar, teknik analisis deskriptif. Untuk temuan dan kesimpulannya, ini adalah pada setiap siklus dengan menggunakan media Sparkle Video Scribe telah mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata yang didapat pada prasiklus 52,37, siklus 1 70,19, dan pada siklus kedua 8373. Dengan nilai rata di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Sparkle Video Scribe dalam meningkatkan hasil belajar dapat dikatakan berhasil. Untuk selanjutnya ada dari Dita Arimbi Sitorus dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Poster Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 di SMA Taman Siswa Binjai. Ini diterbitkan pada tahun 2020, berlokasi di SMA dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis dasarnya itu dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah UJT. Untuk selanjutnya adalah temuan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media poster yang diterapkan di kelas eksperimen dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Hal ini dapat dilihat dari nilai rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan media poster pada kelas eksperimen mendapatkan min 84,08, sedangkan rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media poster pada kelas kontrol mendapatkan min 69,50. Nah, berarti berhasil. Untuk selanjutnya, ada dari Santi Cahyuni dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PAI menggunakan Lektora Inspired di SMPN 1 Amprek Angkek. Diterbitkan pada tahun 2020, berlokasi di SMPN Pendekatan Kualitatif, dengan hasil temuan dan kesimpulan bahwa satu, media pembelajaran PAI ini menggunakan model pembangunan multimedia letters topo yang dilakukan atas 6 tahap, yaitu tahap konsep, desain, material collection, assemble, testing, dan distribution. Dan yang kedua, hasil akhir dari perancangan media pembelajaran PAI ini adalah berupa compact disc atau CD interaktif yang dapat dijalankan menggunakan media komputer. Untuk selanjutnya, ada dari Sardawati dengan judul Pemanfaat Media Audio Visual Mata Pelajaran PAI, materi Sholat Jamaah dan Qashar kelas 7A di SMP Islam Terpadu Hasankah Palangkaraya. Ini diterbitkan pada tahun 2021, berlokasi di SMP dengan pendekatan kualitatif dengan temuan ataupun kesimpulan pemanfaat media audio visual pada mata pelajaran PAI, materi Sholat Jamaah dan Qashar kelas 7A di SMP Islam Terpadu Hasankah Palangkaraya. Langkah pertama yang dilakukan Ustadz sebelum memanfaatkan media audiovisual adalah menyiapkan silabus, membuat RPP, menyiapkan media audiovisual berupa video yang dibuat sendiri, dan kemudian menguploadnya ke channel YouTube-nya, kemudian membagikan link channel YouTube ke siswa melalui Google Classroom. Jadi pemanfaatan media audiovisual pada mata pelajaran PAI materi Sholat Jamaah dan Qashar kelas 7A SMP Islam Terpadu Hasankah Palangkaraya belum sesuai dengan langkah-langkah penggunaan media karena masih ada salah satu kompetisi dasar KD yang belum tercapai, KD tentang mempraktikkan sholat jamaah dan qashar. Yang kedua adalah faktor pendukung dalam memanfaatkan media audiovisual pada mata pelajaran PAI materi sholat jamaah dan qashar kelas 7A di SMP Islam Terpadu Hasankah ini, mohon maaf, Hasankah ini mohon maaf, rangka ini dapat memanfaatkan kompetensi Pemda 2020 dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa dibaca teman-teman. Ada dari Rido Nusa Putra, penggunaan dengan judul penggunaan media pembelajaran elektronik dalam pembelajaran PAI bagi peserta didik. Ini diterbitkan pada tahun 2021, lokasi SMP, pendekatan kualitatif dengan hasil temuan sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada juga dari identitas skripsi yang ke-9, dari Retni Wulandari dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak. Diterbitkan tahun 2021, lokasinya di SMPN, pendekatan yang kualitatif, teknologi data menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase. Nah, di sini hasil diperoleh utama bahwa penggunaan media visual oleh guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak dikategorikan sangat baik, dibuktikan dengan hasil observasi 67% dan hasil angket 86-30%. Untuk selanjutnya yang terakhir, skripsi dari Ahmad Hidayat dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PAI berbasis aplikasi Android di SMA. Tahun 2022, lokasinya di SMA dengan pendekatan kuantitatif. Di sini temuan persidangannya dilihat ada persentase perkembangan membuat aplikasi tersebut dan
dan menyalidasi produk tersebut kepada para ahli dengan instrumen angket penilaian yang telah ditentukan. Aplikasi dinyatakan layak oleh para ahli media dengan skor 37 dan prestasi 82%. Nah, itu adalah 10 skripsi yang telah saya analisis. Kita lanjut kepada 10 jurnal dengan tentunya dengan tema media pembelajaran. Untuk jurnal pertama, di sini penulisnya adalah Nur Silpa Nabila dengan judul evaluasi pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran PAI di MTS Darut Taqwa Gresik. Untuk terbit tahunnya 2019, lokasinya di MTS dengan pendekatan kualitatif. Tekanan dasarnya tidak disebutkan. Ini di sini ada temuan dan kesimpulan bahwasannya yang pertama media yang digunakan dalam pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa berupa media berbasis teknologi seperti live bahasa, lab komputer, proyektor, dan media berbasis manual seperti alat peraga contohnya kertas yang berisi kumpulan potongan ayat-ayat Al-Quran dalam mata pelajaran Quran hadis dan lainnya. Yang kedua, ada media yang digunakan dalam pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa berupa media berbasis teknologi dan media berbasis manual. Yang ketiga adalah media pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa hanya sebatas alat bantu mengajar bagi guru dan bukan sebagai suatu hal yang perlu dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu hasil temuan dari jurnal yang pertama. Terus yang kedua, di sini penulisnya Ahmad Jabidi dengan judul Kreativitas Guru dalam Memanfaatkan Teknologi sebagai Media. Pembelajaran PAI di SD Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, diterbitkan pada tahun 2019, berlokasi di SD dengan pendekatan file research. Di sini temuannya dan kesimpulannya, pertama, peningkatan kreativitas guru PAI di SD Negeri Kecamatan Bawen dalam menggunakan media pembelajaran sebagai sarana metode penyampaian materi yang efektif, seperti dengan PowerPoint, audio, dan juga video pembelajaran. Terus yang kedua, pengarsipan instrumen pembelajaran semakin tertata rapi seperti silabus, EPP, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, adanya beberapa faktor pendukung seperti BIMTEK PAI, kelas representatif, dan metode yang variatif. Selain itu juga ada faktor penghambat dalam mengembangkan aktivitas guru, yaitu tidak ada internet di sekolah, keterbatasan proyektor untuk mengembangkan pembelajaran PAI. Nah, itu adalah hasil dari temuan dan kesimpulan di jurnal kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, di sini ada dari Rijal Fasol, Al-Muftiyah, dan Alvin Dwi Bastiar dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti K10 di SMK Negeri 1 Tegalsari. Di sini diterbitkan pada tahun 2022, berlokasi di SMK Pendekatan Riset and Development. Dengan hasil temuan produk media pembelajaran berbasis website layak digunakan di kelas 10 SMK Negeri 1 Tegalsari yang mengacu pada hasil uji kelayakan menurut para ahli waktu ahli media sebesar 88%. Untuk selanjutnya, di sini penulisnya Muhammad Ridwan, upaya meningkatkan kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam penggunaan media pembelajaran melalui supervisi akademik di SMP Negeri 3 Marabahan. Di sini diterbitkan pada tahun 2017 dan berlokasi di SMP. Pendekatannya kuantitatif dengan hasil temuan baik penilaian RPP, aktivitas siswa maupun guru di kelas, pengamatan aktivitas siswa dan guru sudah masuk teori cukup baik dengan nilai rata 71,74%. Untuk selanjutnya, di sini penulisnya adalah Nike Anggraini dengan judul Kreativitas Guru dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Diterbitkan pada tahun 2017, berlokasi di SMP dengan pendekatan kualitatif, dengan temuan hasil kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran PAI pada sekolah yang telah memiliki media pembelajaran seperti SMP Negeri 3 Seluma dan SMP Negeri 27 Seluma, guru telah secara maksimal memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia. Guru secara aktif melakukan upaya aktivitas seperti secara mandiri, menciptakan media sendiri, melakukan upaya peminjaman media pada sekolah lain, dan berupaya melakukan perubahan pada metode pembelajaran. Upaya lain adalah memanfaatkan media alam semesta serta pemasaran prasarana yang ada di luar sekolah. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa dilihat di sini dengan judul
dengan judul Pemanfaatan Media Informasi Teknologi dan Komunikasi dan Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. Penulisnya Resmi Perwita, diberikan pada tahun 2020, berlokasi di SD, pendekatannya kualitatif dengan temuan dan kesimpulan dari hasil observasi terlihat terjadi perubahan dari nilai 57,07 menjadi 76,72. Untuk selanjutnya, di sini penulisnya ada Junior Wright dengan judul Analisis Pengaruh Media Pembelajaran dan Kemampuan Berpikir Kreatif terhadap Hasil Belajar PAI SMP Islam Al-Asriyah. Diterbitkan pada tahun 2022, berlokasinya di SMP, pendekatan kualitatif dengan hasil temuan, ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, dari pembelajaran sistem komunikasi pendidikan siswa menggunakan media pembelajaran interaktif, lebih tinggi dari yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Terus yang kedua, ada interaksi antar media pembelajaran dan kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan berpikir kreatif tinggi, kelompok siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran interaktif lebih tinggi dibanding menggunakan media pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, hasil temuannya untuk siswa dengan kemampuan berpikir kreatif rendah, kelompok siswa yang berada menggunakan media pembelajaran interaktif lebih rendah dibanding kelompok siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran konvensional. Selanjutnya, untuk jurnal yang ke-8, penulisnya adalah Uswatun Hasanah, Lila Kalimatillah, Undang Ruslan, Wahyudin Taufik Mustafa, dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAI dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Pembelajaran di MA Nihayatul Amal. Diterbitkan pada tahun 2022, berlokasi di MA, pendekatannya kualitatif dengan hasil temuan. Melalui penelitian dengan metode tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya penggunaan media dalam pembelajaran guru PAI untuk meningkatkan pemahaman peserta didik itu sangat penting. Hal ini dikarenakan media dan pembelajaran memiliki kedudukan untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran dengan mudah. Untuk selanjutnya, yang ke-9 ada dari Raisa Juliandari, Muhyiddin Nur Kamal, Junaidi, Salmiwati dengan judul Kreativitas Guru PAI dalam Menggunakan Media Pembelajaran di SMKN 4 Payakumbuh. Di sini diterbitkan pada tahun 2022, berlokasi di SMKN, pendekatan kualitatif dengan hasil temuan. Pertama, kreativitas guru PAI dalam menggunakan media pembelajaran di SMK 4 Payakumbuh bahwa guru PAI menggunakan media video, animasi, dan slide sebagai media pembelajaran guru PAI memilih dan merancang media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan karakteristik. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat penggunaan media pembelajaran guru PAI di SMK 4 Payakumbuh. Faktor pendukungnya yaitu besarnya keinginan guru dan siswa menggunakan media pembelajaran ilmu teknologi menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Siswa lebih aktif dan paham dengan materi pembelajaran, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya ketersediaan LCD proyektor. Guru memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan media dan terkadang guru kurang. Terus selanjutnya yang terakhir ada dari Devi Latasari, Yazida Ihsan Rahmati Nur Nawangsi dengan judul Urgensi Musik sebagai Media Pembelajaran PAI. Ini terbitkan pada tahun 2022 dengan berlokasi di Yogyakarta. Pendekatannya kualitatif dengan hasil temuan dilihat dari kacamata muslim seni memiliki batasan dalam membudayakannya. Terkhusus dalam seni musik, tidak semua musik dianggap baik oleh Islam. Syarat baru dimiliki seni supaya mendapatkan dukungan positif dari umat muslim, yakni seni harus menunjukkan nilai moral, akhlak, dan mencintai nilai religius yang dimiliki Islam. Nah, baik teman-teman, itu adalah hasil analisis saya terhadap 10 skripsi dan 10 jurnal yang sudah saya lakukan bulan lalu. Jadi, untuk hasil berdasarkan simpulan dari berbagai referensi di atas, maka rencana penelitian yang akan saya lakukan insya Allah nanti dengan tema media pembelajaran ini yang akan diangkat judulnya adalah tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap minat belajar siswa di SMA Al-Masturiyah dengan metode penelitian kuantitatif. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena media pembelajaran itu sebagai alat untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik, sehingga
peserta didik bisa lebih efektif dalam belajar di kelas. Terus selain itu juga ingin mengetahui keberhasilan dengan metode pembelajaran video audio visual ini apakah akan menarik perhatian minat belajar siswa. Nah, apalagi di zaman sekarang yang memang sudah canggih media sehingga dapat bisa diamalkan media pembelajarannya menggunakan teknologi dengan video audio visual ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.